Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Agustian dari kelas 5F Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi negosiasi dan meyakinkan. Apakah teman-teman pernah melakukan negosiasi sebelumnya? Mungkin ketika membeli barang di pasar, bernegosiasi harga dengan penjual? Atau mungkin ketika ingin meminjam uang ke orang tua? Nah, apa sih itu sebenarnya negosiasi? Dan bagaimana cara meyakinkan lawan bicara kita? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam negosiasi, kedua belah pihak saling bertukar informasi, mengajukan penawaran, dan melakukan kompromi untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Nah, jadi negosiasi itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana kita dapat mencapai hasil yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Negosiasi membutuhkan komunikasi yang efektif, pemahaman yang baik terhadap kepentingan masing-masing pihak, serta kemampuan untuk berkompromi. Memangnya negosiasi mempunyai tujuan? Tentunya, negosiasi dilakukan tidak hanya sebagai media saja. Banyak tujuan dari negosiasi, tetapi ada beberapa tujuan yang paling penting dalam bernegosiasi. Berikut ini adalah 3 tujuan negosiasi yang penting dalam melakukan negosiasi. Pertama, negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Bayangkan, jika kita sedang ingin membeli sesuatu, pasti kita akan berusaha menawar harganya agar bisa dapat yang terbaik, kan? Nah, melalui proses tawar-menawar dan kompromi, kita berharap bisa menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, tujuan negosiasi adalah untuk mengurangi konflik atau perbedaan kepentingan yang mungkin terjadi. Kadang-kadang kita punya pandangan yang berbeda dengan lawan negosiasi kita. Tapi, dengan adanya komunikasi yang baik dan saling pengertian, kita bisa meminimalisir perselisihan yang ada. Jadi, negosiasi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi bagaimana kita mencari jalan tengah yang terbaik. Dan yang ketiga, negosiasi bertujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan berbagai pihak. Kesepakatan yang kita raih harus membawa manfaat bagi semua orang, bukan hanya untuk kepentingan sepihak. Dengan begitu, semua pihak akan merasa puas dan hubungan kita bisa terus terjalin dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui tujuan-tujuan utama dalam bernegosiasi, sekarang ada juga nih tahap-tahap dalam bernegosiasi. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Kedua, menentukan aturan. Ketiga, penjelasan. Yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dan yang kelima, yaitu penutupan dan implementasi. Setelah kita membahas tahapan-tahapan negosiasi tadi, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat menarik, yaitu strategi negosiasi. Ada 3 strategi utama yang bisa kita terapkan dalam bernegosiasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, strategi kooperatif. Strategi ini mengutamakan kerjasama dan hubungan baik antar pihak yang bernegosiasi. Misalnya, ketika kita bernegosiasi dengan orang tua untuk membeli laptop baru nih, kita bisa menggunakan pendekatan yang kooperatif dengan menunjukkan manfaat dari laptop ini sendiri, yaitu untuk belajar dan berjanji untuk membantu pekerjaan rumah. Ini akan membuat suasana negosiasi lebih nyaman dan positif. Yang kedua, strategi kompetitif. Ini menarik nih, karena tujuan utamanya adalah untuk mengalahkan pihak lawan untuk negosiasi. Dalam strategi ini, kita tidak mudah mempercayai lawan dan harus siap bertarung. Kita perlu menuntut sebuah konsesi untuk kesepakatan yang menguntungkan kita, menegaskan posisi kita dengan tegas, dan berani memberi tekanan pada lawan negosiasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, strategi ini bisa sampai tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Dan yang ketiga adalah strategi analisis. Strategi ini lebih menguntungkan pendekatan yang sistematis dan logis. Kita menganalisis situasi, mengumpulkan data, dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang ada. Di dalam negosiasi, ada juga beberapa tipe negosiator. Di antaranya, pertama, negosiator curang. Negosiator curang adalah orang yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan suatu negosiasi dan mengalahkan pihak lawan. Lalu ada negosiator profesional. Negosiator profesional adalah seseorang yang tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki keterampilan dan pengetahuan negosiasi yang baik.
Yang ketiga, negosiator bodoh. Negosiator bodoh adalah orang yang cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak dan berusaha tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir ada negosiator naif. Negosiator naif adalah orang yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pihak lawan negosiasinya. Nah, tadi itu merupakan beberapa penjelasan mengenai negosiasi dan meyakinkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.